saya udah buka semua masalahnya. Ini kita jauh sekali melangkah ini. Ya, harus Pak jauh, Pak. Dharma. Jangan sampai kita ini seperti Bengawan Solo, Bos. Kenapa? Airnya, air mengalir sampai jauh. Akhirnya ke laut. Mau kita ke laut? Jangan Solo membuat kita ke laut semua. Ini Tuhan yang kasih, tiba-tiba kasih. Itu pernyataan yang sangat bold. Sangat berani dari Pak Loh, apa yang nggak membuat Kak berani? Karena mental block. Pak Dharma, begini. Ini saya urut-urut nih, tadi belum. Ini baru tadi 1 ya. Ini tahun 2010 ya. Terus kemudian nih 13 ya. Tackling antibiotic resistant for great global health security ya. 13. Ini tahun 2016. 2016 ini dengan World Bank. Memorandum to the Executive Directors. Terus Pandemic Emergency Financing Facility. Global Pandemic Response through Establishment itu aja baca itu. of a Financial Intermediary Fund. Sudah. Ini dari The World Bank Group. Oke, taruh sini. Bank Dunia. Bank Dunia. Nah, ini Federal Pandemic Response Plan. Federal Pandemic Response Plans. Oke. Tuh. National Health Security Strategy Implementation Plan. Nah, ini John Hopkins University. Ini tahun 2019. Tadi yang ini 2017 nih. Iya. Betul. 17, 18, 19. Ini simulasinya di sini. 2019. Ini September 2019. Ini John Hopkins Centers for Health Security mengeluarkan ini risalah ya. Kesiapsiagaan untuk dampak tinggi. Pusing-pusing amat mereka mikirin dari jauh ya. Namanya dadakan itu jangan ada teorinya. Dan Anda sudah pastikan bahwa Pasti. ada orang yang berbayar di balik ini semua. Ada dong. Ini nggak mungkin jalan kalau nggak ada yang skenariokan dan tidak dibayar. University yang ada itu kayak gitu, itu punya mereka. Untuk apa? Untuk melakukan rasionalisasi terhadap rencana-rencana tidak rasional yang akan mereka jalankan. Makanya suka dipakai para pakar. Gitu. Nah, kalau misalnya mau lihat ini, lihat tuh. Pandemic Influenza Risk Management. Waduh, itu di situ Mei tuh. 2017. Modul. Ini dari WHO. Ini modulnya. Modulnya kalau benar mau. Jadi semua ini sudah disiapkan. Sudah. Sejauh mungkin dari dulu. Ini. Jauh-jauh hari sudah disiapkan. The why, ya kan? The why, what, segala macam udah ada sih. Jadi orang suruh belajar supaya ngapalin, supaya narasinya seragam, ya serempak. Ini apa? Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Peningkatan pengendalian penyakit dengan perhatian khusus pada HIV, HIV/AIDS, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa. Nah, kalau saya mengatakan bahwa sesungguhnya kan peristiwa ini kalaulah dianggap pelajaran, dulu kita kenal dengan istilah flu Spanyol. Ya, memang diulang tahun setiap 1 abad. Dari 1720, 1820, 1920, dan 20. Demam Ebola. Jadi kalau dikatakan bahwa ini hanya kemudian mengantisipasi peristiwa serupa terjadi kembali. Ya itulah doktrin yang dibangun supaya kita hidup itu recycle terus. Kita tidak pernah menjadi manusia yang fitrah. Kita hanya jadi follower. Makanya orang senang cari follower, jadilah inventor. Ya, temukan ilmu yang baru, temukan pemahaman yang baru, kembali ke akarnya, jangan ikut mereka. Mari kita kembalikan mereka semua ke titik nol. Kita kembalikan semua ke titik nol. Kita sudah terlalu dibawa jauh. Itulah yang membuat bangsa kita tidak bisa memenuhi cita-cita yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ayat 2 dan 7 dan 4. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Oke, let's say pada prakteknya apa yang Anda sampaikan di meja ini memiliki nilai kebenaran. Kebenar, bukan mau let's say benar. Ngapain dia andai-andai? Apa yang bisa dilakukan oleh negara kita? Karena pada prakteknya kan kita bagian dari komunitas hidup dalam komunitas tatanan global hari ini. Justru kita ajak tatanan global. Boleh tatanan global. Tapi equal atau tidak? Setara atau tidak? Atau kita menjadi objek dominasi? Transparan tidak? Rakyat diajak berbicara tidak? Rakyat membutuhkan organisasi pemerintah untuk membantu menegakkan haknya, membagi kewajibannya. Tapi tidak untuk hal privat. Masa depan jangan diatur oleh negara.
hubungan dengan Tuhan jangan diatur oleh negara. Apa yang mau masuk ke dalam mulut, ke dalam tubuhku, urusanku bukan urusan negara. Jadi dianggap sekuler nanti itu Pak Dharma? Bukan dianggap sekuler justru. Kok sekuler sih? Sekuler mereka. Mereka yang sekuler, bukan saya. Itu kan hak saya. Itu kita dapat free will dari Tuhan. Jangan diganggu. Kehendak bebas tentu, ya. Ya sudah. Tapi praktiknya... Mau disuruh makan yang kamu tidak mau? Ya tentu tidak. Ya sudah, sama aja kok. Undang-Undang Dasar 45 di pasal 28 menjamin kebebasan untuk meyakini iman dan kepercayaan. Kalau saya nggak mau, kenapa? Kita adalah manusia bebas. Manusia yang mandiri. Manusia yang harus lepas dari mental block. Kita selama ini terpenjara sehingga kita menjadi orang penakut. Kalau begini kita bisa apa Pak Dharma? Ya? Kalau begini kita bisa Rakyat apa? bersatu. Bersatu dulu. Masalahnya kita bisa apa? Itu kita berpikir untuk diri kita. Kita harus mulai dari mana? Spiritual unity. Dimanapun kita berada. Mari kita melangkah. Kembali ke titik nol. Kembali ke fitrah. Kita sudah terlalu jauh meninggalkan fitrah kita. Sehingga Tuhan mulai kita tinggalkan. Tanpa kita sadari. Kita bicara Tuhan tapi sebenarnya iman kita jauh. Gak usah mengatur alam lagi. Tuhan sudah atur. Tuhan lebih tahu apa yang akan terjadi. Tuhan lebih tahu dan semuanya indah. Semuanya demi kebaikan. Terus kita taken for granted. Maksudnya? Apakah kemudian ketika contoh kasus bencana alam, apakah kita diam-diam saja ketika kita misalnya mengetahui ada potensi dan lain sebagainya, prediksi, potensi bencana misalnya? Kita yang tahu atau dikasih tahu? Dikasih tahu tentu. Nah, kalau yang dikasih tahu, kita minta transparansinya. Jangan kita hanya mau menerima saja, minta transparansinya. Jangan dianggap kebenaran itu hanya dimiliki oleh teori mereka. Karena mereka juga bekerja dengan skrip. Oke. Dan ada timelinenya. Oke, jadi ilmu pengetahuan dikuasai oleh mereka, sistem Pasti. dikuasai mereka. Terus kita bisa apa? Makanya saya semakin hari, wow, ini semakin... Jadilah negara mandiri. Mandiri bukan berarti kita susah. Alone but you're not lonely. I'm alone, Oke. but I'm not lonely. Because I know God with me. Kita lihat Nabi Nuh, 120 tahun dia. Pada akhirnya, mereka yang mencibir jadi data. Membangun bahtera. Jadi data. Mereka yang mencibirkan dan tidak percaya. Bahkan binatang lebih banyak masuk daripada manusia. Manusia hanya 8. Jangan sampai Tuhan lebih sayang kepada manusia daripada manusia yang berhati binatang.